udah sampai guys mereka. Tanggal 17 teko lur. Monggo diagendakno. Dulur lanang iki ndek gawe. Mohon bantuane. Masyarakat Indonesia kuwi lho. Oleh nglumpukno duwe kurang pengoyo piye? Masyarakat Indonesia lho. Oleh nyambut gawe keringet sampai entek. Kurang ngoyo piye? Sedina 100.000, sedina 50.000. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama kita dukung pejuang aspirasi warga Pati. Anggota DPR mulai ketar-ketir soal demo besar yang disuarakan masyarakat Pati. Puan Maharani selaku Miss Universe di DPR atau wanita tercantik di DPR ini tidak mengizinkan adanya undang-undang perampasan aset. Ini adalah pesan saya kepada AMPB. Intinya pesannya dari Ferdinand Hutahian ya, PDIP sudah ketakutan dengan warga Pati. Berarti fix sarang koruptor ada di PDIP. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna. Mbak Maharani, nanti kamu akan saya hadiah ini. Ya, sebagai saya orang desa, cocokmu harus merasakan bagaimana lidahnya orang desa memakai ikan seperti. Rakyat Pati menduduki gedung DPRD Kabupaten Pati selama sekitar 3 jam. Ada warga yang langsung duduk nih di kursi pimpinan ruang paripurna sambil mengangkat kaki ke atas meja. Wow. Di saat warga Pati swadaya berangkat ke Jakarta untuk menuntut keadilan, di mana pemuka agama negeri ini untuk menyuarakan kebenaran Tuhan melawan korupsi? Bukankah pemuka agama itu paling tahu tentang moral dan keadilan? RUU perampasan aset adalah cita-cita kita semua kawan-kawan. Kita menginginkan RUU itu disahkan untuk memberantas korupsi di negara kita ini. Saya sering menyampaikan, kalau ada pelaku koruptor yang merugikan negara, dihukum mati. Dan saya siap menjadi eksekutornya. Jakarta belum memasuki 27 Agustus, tetapi suasananya sudah mulai memanas. Warga Pati yang tergabung dalam ANPB bahkan dilaporkan sudah tiba lebih awal di depan gedung DPR RI. Mereka datang membawa satu tuntutan besar, RUU perampasan aset segera disahkan. Namun yang membuat publik semakin heboh, di tengah persiapan aksi, rekening donasi ANPB yang disebut telah mengumpulkan lebih dari 80 juta rupiah justru diblokir. Di media sosial, pertanyaan pun bermunculan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya persoalan administratif dan proses hukum, atau ada sesuatu yang belum diketahui publik? Sementara itu, polemik dengan Bamus Betawi juga ikut memanas. Bahkan muncul suara dari sebagian masyarakat Betawi yang justru menyatakan dukungan kepada warga Pati. Lalu seperti apa sebenarnya situasi Jakarta menjelang aksi 27 Agustus? Jangan lewatkan narasi ini sampai akhir, karena ada fakta penting yang harus kita pahami sebelum mengambil kesimpulan. Oke, tentu kan beda ya Jakarta sama Pati. Apakah Anda akan tetap beringat seperti kemarin? Nggak bisa terbendung seperti itu? Warga Pati datang ke Jakarta ingin mengawal aspirasi rakyat Indonesia, yaitu 1. Sahkan RUU perampasan aset koruptor, dan 2. Hukum mati koruptor. Kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik. Nih, gue kasih apa sama lu ya. Lu jangan lu masa lu pikir ini Jakarta punya engkong lu. Nada lu tuh provokatif. Dengan lu menyebutkan sudah ada beberapa organisasi Betawi yang sudah koordinasi. Maksudnya apa? Kagak ada takut-takutnya gua dia mau punya ormas, mau apa, dia punya pasukan, bodoh amat. Gak ada takut-takutnya gua. Jujur ya, gua asli putra Betawi, kelahiran Kampung Jembatan. Tapi gua tidak merasa terwakili oleh pernyataan Bang Eki Pitung ya. Katanya negara demokrasi, tapi apa? Rekening bank pentolan warga Pati, donasi 80 juta tertahan, diblokir guys, jadi 0 gitu, nggak bisa diambil. Itu donasi seluruh Indonesia ya yang menuju ke rekening Mas Boto untuk memperjuangkan suara rakyat. Ganggu hak privasi orang, ya itu bisa dituntut. Bank Mandiri bisa dituntut karena memblokir secara sepihak. Terkhusus ya buat warga Pati yang mau datang ke Jakarta, silakan. Dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke Jakarta. Kalau ada yang larang, oblak tanggung jawab. Di negeri Konoha itu lucu kawan, lucu sekali.
di saat rakyat bersama mahasiswa bersatu supaya undang-undang perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor disahkan, malah ada mahasiswa, sekelompok mahasiswa yang tidak setuju. Itu kalau di negeri Konoha itu. Jakarta mulai memanas. Menjelang aksi besar yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB sudah tiba lebih awal di ibu kota. Mereka datang bukan sekedar untuk berdemo, tetapi melakukan konsolidasi, menggalang dukungan, dan mengumpulkan donasi untuk mendukung aksi yang mereka sebut sebagai perjuangan mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset. Rombongan AMPB ini bukan muncul secara tiba-tiba. Gerakan mereka sebelumnya berlangsung di Kabupaten Pati, termasuk aksi di gedung DPRD Pati pada 13 Agustus 2026. Dari sana, tuntutan mereka kemudian dibawa ke tingkat nasional. Mereka mendesak DPR dan pemerintah segera menuntaskan RUU Perampasan Aset, sekaligus membawa tuntutan lain berupa hukuman berat bagi para koruptor. Setelah melakukan aksi di Pati, sebagian perwakilan AMPB berangkat lebih dulu ke Jakarta untuk melakukan konsolidasi sebelum masa lainnya menyusul. Rakyat Pati menduduki gedung DPRD Kabupaten Pati selama sekitar 3 jam pada Kamis malam 13 Agustus dan ada warga yang langsung duduk nih di kursi pimpinan ruang paripurna sambil mengangkat kaki ke atas meja. Wow, dan memainkan palu sidang, teman-teman. Jadi seolah menegaskan gedung itu adalah rumah rakyat. Sementara para anggota dewan yang justru diminta duduk lesehan di lantai dan dilarang pulang loh. Bahkan pagar gedung ini disegel pakai kawat demi satu tuntutan utama, pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu masuk ke gedung itu sekitar 18:30. Ini di maghrib ya, mendekati Isya, teman-teman, udah malam. Dan baru bubar ini 21:40 malam. Setelah mengajukan 4 tuntutan, sahkan undang-undang perampasan aset, hukum mati koruptor, hapus pajak yang membebani rakyat, dan revisi tunjangan anggota DPRD. Namun negosiasinya buntu karena Dewan hanya berani memakai redaksi hukuman maksimal, bukan hukuman mati. Malam itu posisinya kebalik total. Jadi rakyat udah di kursi Dewan, Dewannya lesehan di lantai. Dan gambar itu ngomong lebih keras daripada orasi manapun. Bagi AMPB, persoalan korupsi bukan lagi masalah kecil. Mereka menilai korupsi sudah terlalu merugikan masyarakat, dan karena itu, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. RUU ini sendiri masih menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapatkan perhatian publik. Karena itulah, tuntutan agar pembahasannya segera dituntaskan semakin keras disuarakan. Masyarakat Indonesia itu loh, oleh ngelumpukno duwe kurang pengoyo piye? Masyarakat Indonesia loh, oleh nyambut gawe keringet sampai entek. Kurang ngoyo piye? Sedina 100.000, sedina 50.000, bakul plijek badane 20.000. Gurung sing gojek, gurung sing nggawane kuli bangunan sedina pira kepanen apa? Habis karena uang pajak. Kuwi ora karo-karo pajak akeh. Gurung pajak tanah bangunan. Ngono kok modelnya nek mati kok njaluk sing husnul khotimah lah dihitung korupsimu ku lho. Per hari wae piro nek korupsimu 10 triliun, 10 miliar 300 M, 400 M. Lha ku nek dihitung duit sakmono kae mbek mbadokmu 2 piring sedina lho ora entek duit. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa. Ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Namun, ketegangan mulai muncul ketika seruan aksi tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak di Jakarta. Bamus Betawi sebelumnya menghimbau masyarakat Pati agar tidak menggelar aksi besar di Jakarta dan meminta semua pihak menjaga kondusivitas ibu kota. Di sisi lain, muncul pula suara dari sebagian masyarakat Betawi yang justru menyatakan dukungan terhadap warga Pati. Di media sosial berkembang perdebatan mengenai apakah sikap Bamus Betawi benar-benar mewakili seluruh masyarakat Betawi atau tidak. Ada yang mendukung imbauan agar Jakarta tetap aman, tetapi ada pula yang menilai masyarakat Pati tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum. Nih, gue kasih apa sama lu ya. Lu jangan lu masa lu pikir ini Jakarta punya engkong lu. Ini milik semuanya. Ibu kota siapa aja yang boleh datang kemari silakan.
Agak boleh orang larang. Lu aja mau ngadu mamanya, ngapa sih lu? Lah ngapa lu ngeribet? Lu tuh ada urusan kepentingan politik busuk. Lu kalau nggak ngejilat kagak makan gitu. Enggak semua orang Betawi gitu. Lu bikin malu lu orang Betawi. Kagak ada sejarah yang namanya Pitung itu. Jadi pecundang. Pitung itu seorang pejuang. Bawa nama Pitung segala. Kagak ada sejarah yang begitu. Dia mau ngadu ke DPR, ya rumah Jeji juga sama. Malu. Terkhusus ya buat warga Pati yang mau datang ke Jakarta, silakan. Dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke Jakarta. Kalau ada yang larang, oblak tanggung jawab. Ya, siapa yang mau larang? Nih, gue yang tanggung jawab. Silakan datang ke Jakarta, demo. Ya, ungkapkan aspirasi Anda semua. Kagak ada takut-takutnya gua demo punya ormas mau apa, dia punya pasukan, bodoh amat. Gak ada takut-takutnya gua. Tujuan gua cuma bela rakyat. Ya, keluarkan aspirasi Anda semua, teman-teman. Gak ada urusan mau Eki Pitung kek, mau apa kek, bodoh amat. Gak ada urusan gua. Kalau nggak suka ya datang aja ke rumah gua. Hah? Lu nggak suka? Datang ke rumah gua, Ciganjur sini. Anak Ciganjur, Betawi Ciganjur nih. Ya. Gua tungguin. Ya. Dan kemudian muncul kabar yang membuat situasi semakin ramai. Rekening yang digunakan untuk menampung donasi ANPB dilaporkan diblokir. Saldo yang disebut berada di dalam rekening tersebut mencapai sekitar 80 juta rupiah. Bahkan sejumlah laporan menyebut sekitar 80,9 juta rupiah. Pemblokiran itu terjadi beberapa hari sebelum rencana aksi 27 Agustus. Pihak ANPB mempertanyakan langkah tersebut dan meminta adanya penjelasan mengenai alasan rekening mereka tidak dapat digunakan. Tak heran jika kabar ini kemudian memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian netizen mempertanyakan, mengapa rekening yang menampung dana donasi untuk aksi tersebut tiba-tiba tidak bisa digunakan. Bahkan muncul tudingan bahwa pemblokiran itu merupakan bentuk penghadangan terhadap gerakan yang mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Ini nomor rekeningnya saya blur karena di postingannya Mas Sapro itu ada, tapi ya wajib saya blur karena itu kan privacy ya. Nah, di sini dilingkari sama Mas Sapro nominalnya 80,9 80.900. Ya, itu donasi seluruh Indonesia ya yang menuju ke rekening Mas Boto untuk memperjuangkan suara rakyat, yakni tuntutan RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Berarti kalau dilihat dari donasi sebesar ini, rakyat itu kan mendukung, teman-teman. Terus kenapa langkah dari penyuaran aspirasi ini sangat ditakuti oleh para pemerintah? Harusnya pemerintah membuka pintu gerbang DPR, karena itu apa yang dikatakan Mas Teguh itu benar, itu adalah rumah aspirasi. Rakyat mau mengadu kemana lagi kalau tidak mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat? Katanya singkatan dari DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kan harus bisa mewakili suara rakyat. Itu loh yang dimaksud Mas Teguh, itu nggak muluk-muluk. Yang dimaksud rakyat itu tidak berbelit-belit, ya, hanya meminta tuntutan itu. Terus kalau kalian melihat kasus seperti ini, masa kalian ibaratkan ya banyak buzzer-buzzer di konten saya sudah 3 kali diteror. Ya, saya nggak takut karena saya ingin menyuarakan. Walaupun saya hanya bisa bersuara, tapi setidaknya saya adalah orang yang sadar kalau negara kita itu perlu perbaikan. Korupsi sudah sangat-sangat merajalela, sudah mengakar. Itu loh. Tetapi disinilah kita perlu berhati-hati. Sebab tudingan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan untuk menggagalkan pengesahan RUU perampasan aset belum terbukti. Bank Mandiri menyatakan pemblokiran dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan disebut telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Artinya, publik kini melihat dua narasi yang berbeda. Di satu sisi, ANPB dan sebagian pendukungnya mempertanyakan pemblokiran tersebut. Di sisi lain, pihak bank menyebut tindakan tersebut merupakan bagian dari proses berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Yang jelas, isu ini justru membuat perhatian terhadap aksi 27 Agustus semakin besar. Di media sosial, potongan-potongan video masa Pati yang sudah berada di Jakarta terus beredar. Seruan dukungan semakin ramai. Donasi menjadi bahan perbincangan. Bahkan perdebatan antara kelompok yang mendukung aksi dan kelompok yang meminta agar Jakarta tetap kondusif semakin keras. Namun satu hal yang harus diingat, menyampaikan kritik dan tuntutan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai tuntutan pemberantasan korupsi justru berubah menjadi kerusuhan.
Sebab pada akhirnya, perjuangan melawan korupsi bukan milik Pati, bukan milik Betawi, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan pula milik satu organisasi. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna. Puan Maharani selaku Miss Universe di DPR atau wanita tercantik di DPR ini tidak mengizinkan adanya undang-undang perampasan aset karena dapat merugikan pejabat ataupun partai. Pantesan lah Ibu tidak tidak mau mengesahkan perampasan aset ya, karena banyak pejabat kita maling ya Bu ya. Ibu takut ya terlibat atau memang gimana ya, makanya Ibu tidak mengesahkan. Iya Bu. Kenapa Bu dilindungi Bu? Pejabatnya maling. Gedang iki mbek sapa? Nanti akan Puan Maharani. Puan Maharani nanti kamu akan saya hadiah ini. Ya Pak. Sebagai saya orang desa, cocokmu harus merasakan bagaimana lidahnya orang desa memakai gedang ini. Kok gede sekali itu? Ya, kok gede sekali. Sekali-kali Puan Maharani ini pelanggan. Sebenarnya dia mampu kok memutuskan perampasan aset dari tahun lalu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya itu instrumen. Intinya begini loh, mereka semua itu bajingan yang harus diberi pelajaran. Jadi ini harus dipahami oleh setiap orang yang tinggal di Indonesia. Ini adalah pesan saya kepada ANPB. Intinya pesannya dari Ferdinand Hutahian ya, PDIP sudah ketakutan dengan warga Pati. Berarti fix sarang koruptor ada di PDIP. Dari sini paham saudara-saudara seluruh Indonesia. Salam barat, salam NKRI, harga mati. Di saat warga Pati swadaya berangkat ke Jakarta untuk menuntut keadilan, di mana pemuka agama negeri ini untuk menyuarakan kebenaran Tuhan melawan korupsi? Bukankah pemuka agama itu paling tahu tentang moral dan keadilan? Pemuka agama paling tahu bagaimana Tuhan mengatur kehidupan sesama manusia. Kenapa tidak menjadi barisan terdepan dalam memberantas korupsi? Kenapa tidak menjadi barisan terdepan dalam menegakkan hukum Tuhan? Ayolah para pemuka agama di seluruh Indonesia, kumpul dan bersatulah. Datang kepada DPR dan dukung DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Ini adalah persoalan seluruh masyarakat Indonesia. RUU perampasan aset boleh diperdebatkan, mekanismenya boleh dikritik, pemerintah dan DPR boleh didesak, tetapi semuanya harus dilakukan dengan cara yang damai, terbuka, dan konstitusional. Karena jangan sampai masyarakat yang turun ke jalan untuk menuntut keadilan justru terjebak dalam konflik yang membuat tuntutan mereka kehilangan makna. Kini mata publik tertuju ke Jakarta. Apakah 27 Agustus nanti akan menjadi momentum besar bagi gerakan masyarakat yang menuntut pemberantasan korupsi, ataukah justru menjadi awal dari ketegangan baru? Yang pasti, beberapa hari menjelang aksi, suasana sudah terasa panas, dan satu hal yang paling ditunggu publik adalah apakah suara masyarakat untuk segera menuntaskan RUU perampasan aset benar-benar akan didengar oleh para wakil rakyat di gedung DPR. Panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama kita dukung pejuang aspirasi warga Pati. Bantu sebarluaskan berita ini ya, karena tuntutan mereka sangat mewakili keinginan seluruh rakyat Indonesia, yaitu mereka mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Sekaligus ini akan menjawab Ibu Puan Maharani yang masih menunggu masukan bermakna dari masyarakat. Sepertinya DPR benar-benar menunggu dinepalkan terlebih dahulu. Gimana para rakyat kecil? Setuju? Walaupun kita tidak bisa hadir, setidaknya kita bisa mendukung dan mendoakan mereka. Semoga tuntutan dari masyarakat Indonesia bisa dikabulkan. Salam NKRI. Kalau menurut kalian, RUU perampasan aset memang harus segera disahkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada teman, keluarga, serta orang-orang yang menurut kalian perlu mengetahui perkembangan ini. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang bisa ikut mengikuti dan mengawal isu yang sedang menjadi perhatian publik. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kami akan terus mengikuti perkembangan terbaru menjelang aksi 27 Agustus. Sampaikan pendapat kalian dengan tegas, tetapi tetap damai dan bertanggung jawab.